sangat sedih melihat berita tadi, Pak. Memang untuk saat ini kita sebagai orang tua yang mempunyai anak ABK itu sudah bingung, Pak. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Viral anak SD terpaksa pindah sekolah ke SLB karena sering dibully. Sebuah video kisah pilu anak SD terpaksa pindah sekolah ke SLB karena sering dibully temannya viral di media sosial. Peristiwa itu dialami anak SD di Salatiga, Jawa Tengah. Ia terpaksa pindah sekolah karena kerap mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Bahkan ketika belajar dan hendak menulis, bukunya dicoret-coret oleh temannya sendiri. Dalam video itu terlihat seorang anak laki-laki yang mengenakan seragam merah putih. Anak itu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki diantar ayahnya. Saat di jalan, si perekam video bertanya mengapa anak itu harus sekolah ke SLB, padahal anak itu bukan penyandang disabilitas. Anak itu mengaku jika ia pindah ke SLB karena sering diganggu temannya atau dibully. Sekolah pundi, Pak? Oh, SLB mriki. Oh, lha griyane pundi? Griyane pundi? Lah jenengan ngastor yang pundi, Pak? Kula Nggih. mboten ngastor. Lah niku putrane. Oh. Yo ndek kerja. Loh, tapi ngono saged ngendikan kok. Nggih saged. Oh, lihat itu SLB. Ya pripun wong dan pripun ora nyandak. Jalur sampriji enten SD. Loh, lha napa tadi? Lha napa? Rencana kula Oh, diganggu. Wedok. Dan SD pundi durung ya? Oh, lha diganggu. Oh, malah jalan SLB. nyuan urasane sesuai-sesuai. Oh, lha ini rawatul gurune. Ala wadon saya bejijan ya ora ndek kapal. Oh, ngalah. Lek Saking banyu pindah lembek. oh, alah. Oh, tanganmu sehat kok. Nggih. Jadi, Sasae sekolah. oh, oh, tinggal kancane. Wah, rasa penasaranku terjawab hari ini, guys. Karena setiap pagi itu aku lihat ada anak SD diantar ayahnya selalu berangkat sekolah, guys. Dan kebetulan di sekolahku yang dekat rumahku tuh ada sekolah itu namanya sekolah luar biasa. Jadi kan jarang yang lewat, hanya 1-2 anak yang lewat. Jadi aku tanya, dan ternyata setelah aku tanya anak itu sehat, kondisinya fisiknya sehat, alhamdulillah. Dia sekarang sekolah di luar biasa dekat rumah gitu, karena dia tidak mau sekolah yang dulu pengen sampai segitunya. Dia tidak mau sekolah yang dulu sampai pindah sekolah di mana-mana di tempat sekolah luar biasa ini. Dan wali murid tolong awasi mereka, anak kalian dan anak-anak kalian, dan stop nih buat jajan ya. Masih semangat betul apa Mas. pokoknya sekolah sih semangat ya. Sekolah sih semangat. Nggih Pak, mari sekolahnya sing bener ya. Semangat. Nggih Pak nggih. Nggih. Semangat nggih Pak nggih. Supaya rasa nganu Pak wedi terkes sekolah. Nggih Dik. Ngono nggih. Lho iki jawab wis balik. Nggih. Oh, pokoknya sekolah sing tenanan ya. Nggih. Ora usah takut dianu temennya ya. Ya, tenang, semangat. Nggih. 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 Iki sing apa? Amin. Lho sepatune cepet. Oh, cokon iki mandel. Iya. Iya. Ya semangat ya. Nggih. Video anak SD itu pun mendapat banyak sorotan dari netizen yang tersayang karena kisahnya yang cukup menyentuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Guys, walaupun aku nggak ngerti semuanya, tapi ada sedikit yang aku ngerti ya. Ini sekolahnya kayak gimana ya? Di sini aku nggak menyalahkan guru, nggak menyalahkan sekolahnya. Yang jelas ini aku menilai orang tua si anak ini, cara mendidik anak dia itu seperti apa. Harusnya orang tua tuh tahu, harusnya orang tua lebih merhatikan gitu, lebih memperhatikan anaknya ini apakah anak yang akan menjadi anak baik atau malah anak yang bakal merugikan anak yang lain gitu kan. Kalian bisa bayangin ya, orang tuanya ini pindahin anaknya ke SLB karena mereka tahu kalau di sana tuh anaknya nggak akan ada kata dibully gitu loh, nggak akan ada kata anaknya bakal diganggu lagi gitu kan. Ini peran orang tua ini penting banget sih guys. Dan untuk di lingkungan sekolah, peran guru lah yang harusnya
berjalan di sini. Masa iya guys, ada guru yang membiarkan salah satu muridnya pindah, dan itu pindahnya ke SLB padahal dia normal, dia nggak ada kelainan gitu kan. Otomatis gurunya harusnya menanyakan dong alasan pindahnya. Terus kalau misalkan tahu nih alasan pindahnya, masa iya dibiarin kayak gitu? Ini anak bakal jadi anak yang sukses guys. Aku gak bisa kalau kayak gini tuh. Anda itu deket gitu ya, deket di rumah aku lah gitu. Serius aku bantu bapaknya ini menyelesaikan permasalahan anaknya di sekolahnya ini. Itu pembulian kayak gitu. Ya Allah, ada 2 peran nih kan. Untuk anak kecil itu ada 2 peran sama orang dewasa tuh. 1, peran ibunya ketika di rumah. 2, peran guru ketika dia di sekolah. Yang di sini yang paling pentingnya ini peran orang tua, bagaimana cara mendidik anaknya. Dan kedua, peran guru, segimana perhatiannya guru kepada murid itu bisa dilihat guys. Dan ini sekolahnya masa membiarkan begitu aja gitu. Ada apa dengan Indonesia ya Allah. Masya Allah, adek aku sangat sedih ya. Jadi sebenarnya permasalahan yang seperti ini tuh banyak sekali di Indonesia. Jadi aku pernah bikin sekolah anak jalanan ya. Jadi di sekolah itu menampung anak-anak yang putus sekolah. Dari mana aku temukan anak-anak itu, dan bahkan banyak juga yang buta huruf, dan sebagian juga berhenti sekolah karena dibully. Contoh kasus, aku punya anak asuh itu orang tuanya pemulung sampah, dua-duanya ibu bapak. Jadi di sekolah itu dia diganggu-ganggu gitu, dibully anak pemulung sampai kemudian dia pukul tuh anak sekolah yang membuli dia. Alhasil dia dikeluarkan dari sekolah, dan itu udah mau ujian kelas 6 SD. Nah, akhirnya aku ke sekolahnya, urus segala macam, rapor-rapornya aku ambil, lalu aku ikutkan dia sekolah paket ya, ujian paket untuk SD. Alhamdulillah selesai ya SD. Akhirnya dia mendapatkan ijazah SD untuk masuk ke SMP. Nah, ada juga anak aku yang perempuan pemulung. Jadi bukan orang tuanya yang memulung, tapi dia yang memulung sampah. Berhenti sekolah karena dibully sebagai pemulung sampah, dan dia nggak mau lagi sekolah di situ, di tempat sekolah itu. Akhirnya aku pindahkan ke sekolah lain. Nah, ini yang ada ini aku sangat kaget ya, karena dia pindah sekolahnya itu justru ke SLB, sekolah luar biasa, yang dimana kita tahu di sekolah luar biasa itu tempatnya anak-anak yang memiliki kelebihan ya, seperti itu. Masya Allah ya, untuk anak-anak ya, orang tua, guru ya, janganlah dibiarkan seperti ini ya, pembulian seperti ini. Aku juga pernah ketemu waktu di rumah sakit, anak perempuan masih SD itu ke rumah sakit yang ngantrinya berdampingan dokter sama aku tempatnya. Aku tanya kenapa, itu dipukul perutnya sama temennya laki-laki. Dan itu yang bertanggung jawab justru wali kelasnya. Orang tua murid itu nggak ada sama sekali di rumah sakit. Jadi mohon, ini sangat berbahaya. Saya mewakili dari anak-anak yang mempunyai seorang anak yang berkebutuhan khususnya sangat sedih melihat berita tadi, Pak. Memang untuk saat ini kita sebagai orang tua yang mempunyai anak ABK itu sudah bingung, Pak. Meskipun anak saya masih umur 3 tahun, tapi pemikiran saya itu sudah sangat jauh. Mau disekolahin di mana anak ini, terus sekolah mana yang mau menerima anak yang kemungkinan mempunyai motorik yang sangat lemah di bawah rata-rata anak-anak yang normal. Itu masih bingung, Pak, karena di lingkungan sekitar, di SD-SD sekitaran rumah itu belum ada. Bahkan mungkin dari beberapa SD di kabupaten itu hanya 1-2 SD yang mempunyai guru inklusi. Tapi untuk sekolah-sekolah swasta memang banyak yang membuka untuk inklusi, tapi untuk orang-orang yang mempunyai anak ABK yang dengan kondisi ekonominya menengah ke bawah, mungkin ya bingung mencari biaya, karena untuk saat ini biaya inklusi itu memang sangat mahal, Pak. Itu belum SPP ya kalau di swasta. Kalau di negeri kan
mungkin bisa meringankan biayanya, karena kan ya gimana ya, kalau di negeri kan sudah ada anggaran dari pemerintah juga, beda sama swasta. Bapak Menteri Pendidikan, semoga ditambah lagi guru-guru inklusi yang di SD negeri, biar anak-anak yang mempunyai berkebutuhan khusus ini bisa menikmati seperti teman-temannya yang kondisinya memang nggak sama seperti anak saya, Pak, gitu ya. Jadi terima kasih, itu aja Pak dari saya sebagai perwakilan ibu dari anak yang berkebutuhan khusus, karena melihat itu sedih sekali Pak, anak dibully karena memang anak kita itu tidak tahu, tidak mengerti, bahkan tidak paham satu arah. Itu juga kadang dia juga nggak ngerti lawan mainnya itu bicara apa, terus apa, dia itu tidak mengerti karena memang motoriknya lemah gitu. Terima kasih, assalamualaikum. Dengar kejadian kayak gini guys, aku mau cerita. Jadi aku dulu juga korban bullying, tapi waktu aku SMP ya. Jadi aku tuh punya temen cewek yang sok cantik, sok kaya, padahal ya nggak kaya, maksudnya dari keluarga yang biasa-biasa aja sama kayak aku. Dia tuh mulutnya jahat banget, sampai murid-murid lain itu natap dia aja nggak berani gitu. Jangankan aku ataupun murid lainnya yang dibully ya, guru yang ngajar kita pun dia bully, tau nggak sih? Jadi aku dulu punya salah satu guru ya, guru bahasa Arab lah. Guru dia itu punya usaha sampingan antar air gitu, air minum lah. Dia kan pakai mobil bak gitu ya. Dikatain dong waktu dia ngajar depan murid-muridnya, dikatain, mau apa, usaha apa sih yang mau dia banggain? Apaan? Jual galon. Terus gitu pakai mobil butut, pakai mobil jelek yang apa, yang rodanya udah hampir mau lepas semua, dikatain kayak gitu dong. Wah, kena mental nggak? Kena deh kayaknya. Sumpah, dari waktu itu aku udah nggak mau temenan sama dia lagi karena dia mulutnya jahat banget, dan dampaknya ke mental aku juga. Aku jadi lebih kayak diem gitu kalau ketemu seseorang. Jadi aku mulai ngejauh dari dia. Jadi aku harap sih para orang tua lebih mengajarkan anak-anaknya dampak negatif dari membuli seseorang gitu aja sih, karena wah, bullying itu bener-bener ngerusak mental. Jadi jangan sampai anak-anak kita menjadi seorang pembuli. Kasihan korban yang dibully, ya enggak?